على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله khusus kepada kedua orang tua kita masing-masing, istri, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, baik yang masih hidup, terlebih yang telah wafat meninggal dunia. Mereka selalu berharap kiriman setiap saat dari kita yang masih hidup. Mudah-mudahan alam barzakh mereka semua Allah jadikan taman-taman surga. Terutama sekali kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, mengenalkan kita agama ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima dari mereka, dari beliau, para guru-guru kita, selalu dapat kita teruskan kepada generasi kita, menjadi jariyah, terus mengalir pahalanya untuk beliau-beliau yang telah mengajarkan kita agama ini. Wabil khusus kepada guru kita yang selalu setia menemani kita di tempat ini, yaitu Sayyidi Syekh Tuan Guru Muhammad Siddiq, Tuan Guru Ahmad Retetet, Tuan Guru Muhammad Arsyad, dan guru-guru kita yang lainnya. Mudah-mudahan mereka di alam barzakhnya berbahagia, dijadikan taman surga alam barzakhnya. Dan kita yang masih hidup, semoga Allah istiqomahkan kita di jalan kebajikan ini hingga tutup usia kita, Allah panggil dalam husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Jamaah salat maghrib Masjid Jami' As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kalimah yang pas keluar dari lisan kita kecuali ungkapan syukur. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Kesyukuran
yang mendalam kita ucapkan atas nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat iman dan Islam. Bahwa walaupun kelahiran kita dengan kelahiran baginda Rasul sangat jauh jaraknya, geografis tempat kelahiran kita juga sangat jauh dengan kota Mekah sebagai tempat kelahiran Nabi dan Madinah tempat hijrah Rasulullah SAW. Dan kita walaupun tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah menjabat tangan Rasulullah, tidak pernah memeluk tubuh Rasulullah, tapi kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman dan insya Allah setia mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kitalah yang Rasulullah sebut dulu ketika berziarah di makam Baqi' dekat Masjid Nabawi. Itu ada makam Baqi' Al-Gharqad, ya. Taman surga Al-Gharqad. Keluar dari situ, kemudian Rasulullah menemui para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau mengatakan, tahukah kalian semua, saya rindu sama saudara-saudara saya. Saya kangen, rindu sekali sama saudara-saudara saya. Maka para sahabat saat itu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami ada di sini di hadapanmu? Kalau engkau rindu kan tinggal engkau izinkan kami memeluk dirimu atau engkau memeluk diriku. Maka Nabi tersenyum mengatakan, kalian yang bisa berjumpa dengan saya dan beriman dengan saya, menolong dakwah saya adalah sahabat-sahabat saya. Lalu siapa saudara-saudaramu itu ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka Nabi menjawab, man lam yarani wa yu'minu bi, atau kama qala Rasul. Saudara-saudara yang aku sangat rindui itu adalah orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah berjumpa dengan aku, tapi dia mau beriman kepadaku. Kira-kira saya sebut si Rasulullah niki Pak Ibu. Insyaallah kita di saat Rasulullah masih hidup sehat bersama para sahabatnya sudah menyatakan cintanya kepada kita. Alhamdulillah. Tinggal kita sekarang ini, apakah kita biarkan cintanya Rasul bertepuk sebelah tangan, hanya Rasul mencintai kita, kita tidak mencintai dia? Na'udzubillah, jangan sampai begitu. Kita harus balas cintanya Rasul itu dengan melaksanakan apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Begitulah cara kita mengungkapkan cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar kita meniti sisa kehidupan kita ini sebagaimana Rasulullah meniti kehidupannya. Belajar kita cara berdirinya Rasul, belajar kita cara rukuknya Rasul, belajar kita cara tasyahudnya Rasul, belajar pula kita cara salamnya Rasul, dan lain sebagainya. Seluruh aspek kehidupan kita ini kita terus belajar menyesuaikannya dengan cara atau gaya hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sampai mati kita tidak akan pernah bisa mencontoh bagaimana sesungguhnya Rasulullah itu. Tapi paling tidak upaya dan usaha kita untuk melakukan hal itulah yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk menghadiri majelis ilmu ini adalah sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul sangat memuji majelis ilmu ini. Dalam sabdanya Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Nabi mengobral surga itu dengan majelis ilmu, Bapak Ibu. Nabi ini mengobral surga itu. Kalau Nabi sudah mengatakan demikian, pasti benar adanya. Apa kata Nabi? Saya girang lampak ngaji, lalu jok pengajian. Man salaka tariqan, siapa saja yang suka menelusuri jalan, melakukan perjalanan, yaltamisu fihi ilman, berjalannya itu menuju majelis di mana orang belajar agama. Jadi yaltamisu fihi ilman. Tidak ada lain tujuannya datang ke majelis ini kecuali ingin belajar agama. Apa balasannya? Sahhalallahu tariqahu ilal jannah. Allah akan mudahkan orang tersebut masuk surga. Surga loh yang kita mohon-mohon itu, Rasulullah berikan kita cara menggapainya. Dan nilai daripada majelis ilmu ini sungguh luar biasa, Bapak. Kita sudah maklum semua, ya. Bagaimana harganya majelis ilmu ini, Bapak Ibu? Bahwa duduk di majelis ilmu ini dalam riwayat dikatakan menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada alfi rakaah, 1000 rakaat salat sunnah. Nama-nama surat Jadi begini Rasulullah menilai majelis ilmu ini. Yang yakin tidak ada masyarakat Karangkelok yang mampu salat sunnah 1000 rakaat. Yakin tiang 1000 rakaat khusyuk lagi itu dijamin. Tapi dengan kita duduk sebentar saja antara maghrib dan isya ini di majelis ilmu ini, kita sudah diberikan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Bayangkan 1000 rakaat sholat khusyuk. Malah sampai sekarang ini kita belum bisa sholat khusyuk dari takbir sampai salam. Kita hanya mengandalkan kehusyuan kita ini dari jamaah-jamaah. Mungkin ada yang khusyuknya sekian persen sehingga digabung jadilah dia khusyuk sempurna. Itu ajaibnya sholat berjamaah, Pak ya Bu. Imam tuh khusyuk di rakaat pertama doang, kemudian makmum tuh khusyuk rakaat kedua, ketelu, keempat sampai salam. Itu digabung jadi satu sehingga khusyuk. Disebut sholat khusyuk seluruhnya jamaah nih. Angka ndak te bani tabah lalu sembahyang mesa jamaah entar. Okay. Kemudian lebih baik pula daripada min iyadi alfi maridin, menjengok 1000 orang sakit. Jengok 1000 dengan sakit, jauh gula sekik dengan sekilo, berarti butuh sida gula 1000 kilo. Seton butuh tegula ampun dah mau pahala jengok 1000 dengan sakit sejeluk niki sekali. Tapi dengan duduknya kita di majelis ilmu ini, ya Allah, lagu iya wah hujan niki Pak, saya ngantian kelihatan ya gaib pahala niki dia embu tengat. Coba temarak berdagang niki 1000 dengan datang belanja, sekik dengan belanja niki 100 yang belanja 1000 lah Allah. Pira muter niki berjual. Ini Allah tawarkan kita tijarah. Dalam surah Al-Munafiqun itu Allah katakan, surah apa ya? Al-Munafiqun enggak salah. Di situ Allah katakan
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau ndak, kata Allah ini nawarkan pada kita, maukah kalian saya tunjukkan sebuah bisnis besar? Sebuah bisnis besar, kata Allah. Jadi Allah menyatakan majelis ilmu, ya, berjuang di jalan Allah ini disebut dengan bisnis yang besar, tijarah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah bisnis besar, di mana bisnis ini, kata Allah, tunjikum min azabin alim, akan membebaskanmu dari siksa yang pedih. Tidak akan masuk neraka orang yang berbisnis dengan Allah ini. Tunjikum min azabin alim. Apa tijarah itu? Apa bisnis itu? Yang disebut bisnis di sini dalam ayat tersebut adalah tu'minuna billah. Engkau selalu memupuk imanmu kepada Allah. Karena iman manusia niki Bapak Ibu yazidu wa yanqus. Wan berombok, wan turun, wan turun. Ini iman manusia. Beda dengan imannya malaikat, konstan dia tetap. Makanya sekali terperintah nyabut nyawa, Israel niki nyabut nyawa doang. Di nerak kreasi, di nerak sak lain. Enggak wah gawin. Malaikat sesuruh sujud doang. Saat sesuruh ngempokang, lek kubur ngempokang doang. Apa yang ditugaskan itu saja. Tidak ada inovasi, yang bahasa orang kendaraan inovasi. Makanya iman malaikat itu konstan tetap. Tapi kalau imannya Rasul naik terus, semakin meningkat terus meningkat. Nah, manusia niki tiang pelunggus namanya niki, iya fluktuasi. Wan tayak wan turun, wan tayak wan turun. Dengan apa dia naik? Dengan amal soleh, ngaji. Karena ini yang tentang iman tuh. Dengan apa dia turun iman tuh? Dengan maksiat, judi, maling, zina, ya, dusta. Itu menurunkan iman. Jadi iman itu naik dengan amal soleh, turun disebabkan oleh maksiat. Jadi manusia ini fluktuasi. Imannya itu turun naik. Nauzubillah, jangan sampai malaikat Israel datang mencabut nyawa kita saat iman kita merosot turun. Ya, bahkan ancaman Allah nih bagi orang yang suka melalaikan sholat, dikhawatirkan orang ini dicabut nyawanya setelah imannya keluar duluan. Nauzubillah min dzalik. Sebelum nyawanya keluar, iman sudah lepas dari dadanya. Na'udzubillahi min zalik. Ini akibat daripada orang yang mengabaikan sholat. Tahawun bis sholat. Orang yang suka melalaikan sholat. Orang sudah pulang dari masjid masih kena bareh dulu. Wah kuning jelo yang telap jelo masih kena bareh dulu asar. Wah tamu waktu maghrib aneh buwe waktu asar burung temu sembahaya. Jemak ngeno malik, jemak ngeno. Nah, orang yang suka melalaikan sholat ini dikhawatirkan, kata Nabi, nyawanya belum keluar, imannya sudah tercabut duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Angkat topi yang tamalang si ulama niki kan masih dafal. Alhamdulillah nggih. Amalang niki, zikir niki. Ampok kata Nabi ya dalam mimpi seorang Habib niki diceritakan Habib Umar. Diceritakan situ. Malam ini saja kata Nabi 1.500 umatku yang meninggal hanya dua tolang doang sebau jauh iman mati. Maka yang mimpi niki Habib yang mimpi niki bertanya kepada Nabi Rasulullah, apa ya kamalang apa sebau jauh imanku sampai mati. Tajah si Nabi, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah
al-madhkuru bikulli lisan, la ilaha illallah, al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah, kulla yawmin huwa fi sya'nin, la ilaha illallah, al-aman, al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan. Jadi dengan seamalang zikir niki aman daripada zawalil iman, aman, tidak akan hilang imannya, ya. Kemudian aman pula daripada fitnah setan. Fitnah setan sak paling belik niki adalah ketika proses nazak, proses dicabutnya nyawa. Disitulah setan akan datang seperti wajah ibu kita, wajah guru kita, wajah sahabat, wajah semeton, wajah dengan si paling kagumin, paling kangen malah. Hanya wajah Rasulullah yang tidak bisa diserupakan oleh iblis. Dia akan datang ketika ngangkot dicabut nyawa itu, datang dia setan itu marak wajah dengan toak anakku jak mek mati, anakku becatan rubah keyakinan mek. Ya salah tanpa aja sepiran-piran nu. Ya salah nu. Jadi bayangkan setan akan datang seperti wajah ibu kita. Sanggupkah kita menentang seperti wajah ibu kita itu? Kurang kuatnya iman kita, eleh dia. Makanya amalkan lagi ya. Insyaallah begitu malaikat Israil datang mencabut nyawa, ndik langsung cabut, izin dulu. Semoton izin nggih. Ini perintah Allah Ta'ala. Kemudian aku ndik kubani cabut sida lagu Allah Ta'ala nyuruh aku. Tapi kalau orang yang jahat itu ya ndik ndak urus ya. Mau bilang sakit tidak ini. Masya Allah, Bapak Ibu nggih. Aneh ki. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita betul-betul sayang sama diri kita, kita kangen diri. Nabi jak tajah itu si Rasulullah niki tegawe sisa umur niki. Saya ngan tahu season kalempira juga niki. Pelungguh juluan tiang mudian atau tiang mudian pelungguh ke juluan niki kita tahu. Lagu saya berjulu ndak adeang ya mayat batur rungu iya pandi iya bokos iya mau sembahyangan mau jauh kubur ya jauh kubur amun masih berotang mayat niki lunasi utangna siap dulu Rasulullah tidak mau menyolatkan jenazah yang masih nanggung hutang Bapak Ibu. Jadi Rasulullah itu datang gimana dia masih punya hutang enggak? Masih Rasulullah balik. Tidak mau menyolatkan orang yang masih punya hutang. Berat hutang itu Bapak Ibu. Tapi bukan berarti tidak boleh menyolatkan orang yang punya hutang, bukan. Maksud Rasulullah seperti itu adalah selesaikan dulu. Siapa yang mau angkat tangan menyelesaikan hutang, pahalanya besar sekali. Maka sahabat angkat tangan, siap Rasulullah. Bila aja utang mayit ini saya baru sudah sholat tuh. Masya Allah. Belian pahalan de nyelesaian otang batur dait bersedekah. Kumbekna sedekah niki sunnah, utang niki wajib. Pahala wajib di embau tepalik isi pahala sunnah. Nah, data. Si bedang utang gubok ni aku nya orang ya. Gitu. Be belian pahala ngumrohang dengan kancanya orang otang na. Coba jawab ibu-ibu. Be belian pahala biayaan dengan umroh kanca biayaan selesai ngotang na. Belian pahala nyelesai ngotang na, gitu. Karena hutang itu wajib dibayar, umroh itu sunnah. Sekalian wajib pada haji. Haji nu sekalian wajib. Umroh nu sekalian wajib. Ya, sila. Jadi pahala wajib di embau tepalik isi pahala sunnah. Kalau muda tentu kangen sahabat de, kangen batur de ketuan ya semeton kiro tang de. Mah yang selesai yang si aku. Wah, itu baru sahabat yang hebat. Rasulullah lain
Ule ndek meleh salatan jenazah niki, tapi begitu ada sahabat yang mau menjamin, saya Rasulullah siap menyelesaikan hutang sahabat itu. Rasul baru sholat. Masya Allah. Nggih. Bukan berarti tidak disolatkan Rasulullah. Tidak langsung. Tanya dulu. Nah niki Bapak Ibu, supaya apa? Pelan-pelan kita terus belajar Bapak Ibu. Belajar meniti kehidupan Rasulullah niki. Membahagiakan orang itu pahalanya sangat besar. Idkhalus surur fi qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan kepada orang beriman itu pahalanya sangat besar. Di antara amal yang paling dicintai Allah setelah ibadah-ibadah fardu. Jadi fardu niki yang bau terbalik memang, yang bau terbalik. Makanya kayak tadi yang bertanya, belian pahala nyawurang otang batu kan sedekah, belian pahala teh nyawurang otang batu. Sedekah sida 1 juta, nyawurang otang batu 100.000, belian pahala teh nyawurang otang batu 100.000 kan sedekah 1 juta. Tengok sedekah nu sunnah, nyawurna wajib. Jelas niki Bapak Ibu nggih? Aran itu kan maulid makin iki mengingat bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya. Ya. Kelahiran Rasulullah niki disambut bahagia oleh seluruh alam niki Bapak. Apa kata di kitab berjanji itu, wa busyiratil jinnu bi idlali zamanihi wa antahakatil kahanatu wa rahibatir ruhbaniyah wala hijabi khabarihi kullu hibrin khabirin wa fi hula husnihi ta wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi muhammadan li annahu satuhmadu uqbah. Alhamdulillah, ini angka untuk mele baca berjanji langsung menusuk ke batin niki. Tahu kenapa jelas niki? Harus pahami terjemahannya. Ini berjanji niki menggambarkan betapa sosok Muhammad itu betul-betul rahmatan lil alamin. Ndik manusia doang senang lagu selapu, bangsa jin, bangsa manusia, bahkan ikan-ikan di laut ikut riang gembira ya, menyambut kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Lahab niki kan wajib tamu neraka Pak Ibu. Lagu uah mau senang laik ketika lahirnya Rasulullah itu sampai dia merdekakan budaknya itu. Saking senangnya tebang kabar bahwa Rasulullah lahir, langsung kemerdekaan, langsung bebasan budak niki. Karena pernah senang di hari kelahiran Nabi, maka setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan azabnya di neraka. Setiap hari Senin tiba, malam Senin tiba, Abu Lahab itu tetap disiksa tapi diringankan di hari Senin karena pernah senang. Bagaimana dengan pelungguh yang betul-betul senang dengan Rasulullah? Senang dek dengan Rasulullah Pak Ibu. Senang kita. Mana bukti senang kita? Melin tengaji. Mana bukti senang kita? Rajin sholawat. Mana bukti senang kita? Suka berbagi. Ini kan berbagi nih gini luar biasa. Terus istiqomah Pak Ibu. Pira ja'ara ya. Pira ja'ara. Jadi insya Allah dengan kita terus berupaya menghidupkan sunnah Rasul di kampung ini, rahmat Allah turun terus bercucuran. Ya, sila sandeman milu semana-mana sedus air putih atau 2 dus atau seterak mau masih ini. Jangan pernah kering masjid ini dari air gitu ya. Suqyal ma. Mak mendajak Mekah niki mobil-mobil niki tulisannya suqyal ma.
it'amut ta'am, ini tulisannya. Minuman gratis, makan gratis kena niki. Jadi saya liwat niki, ulik le Masjidil Haram niki. Lamun kita mobil kena suq Yalma niki baik tuh gratis niki. Dina akuin bayar. Sedekah air. Nggih. Jadi bilang Jumat atau bila perlu bilang kelam niki dendek entais. Ya, bila perlu minum niki selalu kita sedekah kepada jamaah. Nah, wah sak nginem ndak saut sembarangan gelas teh. Nggih, jaga kebersihan kata Nabi. Ini rumah Allah, dendek buang gelas sembarangan. Ya. Nah, jadi jaga kebersihan. Mu saya ngengat sampah niki embuk langsung. Dendek andalang merbot doang. Jadi an-nazafatu minal iman. Mu amun toh nginem niki jangan sembarangan bang. Ndak kena bare harap merbot, harap tukang bersih. Jangan begitu. Minimal sampah kita sendiri kita amankan umpamanya. Kalau kita menemukan sampahnya orang, anak-anak umpamanya, kita ambil dia. Supaya kita bisa mengamalkan hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Bersih itu adalah cerminan keimanan seseorang. Ya. Aniki Bapak Ibu, nggih. Jadi sengaja di bulan ini kita singgung ini saja Bapak Ibu, supaya muncullah kecintaan kita kepada manusia agung baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus di Maulid itu jangan bulan Rabiul Awal aja, terus sepanjang tahun, bahkan sepanjang umur kita selalu hidupkan jiwa kita ini hidup dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nggih. Sambil kita bersolawat, minta syafaat Nabi ya. Paling tidak kita mengatakan apa? Ya Rasul, ya Muhammad, ya Rasulullah, isfa' lana fi hawaijina. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, beri syafaatmu untukku baik di dunia maupun di akhirat. Jadi syafaat Nabi itu bukan di akhirat saja, Pak. Syafaat Nabi itu berlaku pula di dunia ini. Kayak ada sahabat ya buta niki datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, minta syafaatmu, tolong sembuhkan penyakit butaku biar aku bisa melihat dunia ini. Apa kata Nabi? Kalau kamu sabar menerima kebutaanmu itu, surga untukmu. Apa kata sahabat niki? Saya tidak melihat surga Rasulullah. Lagu melihat tendah ingat dunia niki. Cerdas sahabat niki, melihat yang tamu surga, so kamu melihat tendah yang ingat dunia niki. Oh kalau begitu kata Nabi, irji, pulang, wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu panggil namaku kata Nabi. Diajar oleh Rasulullah cara memanggil Nabi. Ya Muhammad, ya Rasulullah, isfa'li fi hajati. Hai Muhammad, hai Rasulullah, syafaat aku untuk hajatku ini. Dilakukan itu oleh sahabat ini. Beberapa hari kemudian balik ke mata Nabi dengan mata yang sudah bisa melihat. Oh ya. Ya Rasulullah, terima kasih Rasulullah, aku sudah bisa melihat Rasulullah. Apa kata Nabi? Lakukanlah hal itu kapanpun kamu punya hajat kata Nabi. Berarti walaupun Nabi sudah wafat, boleh, masih boleh. Nabi itu tidak pernah wafat, Nabi itu selalu hidup. Dia hanya pindah alam saja. Apa kata Nabi? Setiap umatku berselawat kepadaku, Allah kembalikan ruhku ke dalam jasadku. Kemudian aku jawab salam mereka itu. Makanya kita bilang assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Selamatan atasmu. Mu itu kan orang di hadapan kita, kamu, engkau. Berarti Nabi masih hidup Bapak. Jangan pernah katakan Nabi itu meninggal. Nabi itu hanya pindah alam saja. Karena tidak ada yang boleh abadi di dunia ini, maka Nabi dipindah gitu ya. Amun narak dengan kanggo abadi di dunia niki sak paling berhak abadi adalah Nabi Muhammad. Tengok ya sak paling tekangan si Allah Ta'ala. Lam tu meli tekangan si Allah Ta'ala, kangen Nabi. Ngombe tekangan Nabi, lewat selawat, rajin ngaji, sembahyang berjamaah, tekangan si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita menyegarkan ingatan kita dengan tentang Maulid, okay?
Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. Hanya Allah yang mengetahui kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah, keliru dan khilaf, kita mohon ampun. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk mempelajari agama niki agar kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab para ulama kita yang telah mengabadikan tulisannya dalam kitab-kitabnya untuk kita pelajari dan ajarkan kepada diri dan generasi kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك واقض عنا يا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون يا من خزائنه بين الكاف والنون اقض عنا ديوننا يا الله يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج علينا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.